Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari saya yaitu Putu Gio Satria Adinata dengan NIM 211509101 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Dita Arsutrisna dengan NIM 2115091060. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi stack dan queue pada mata kuliah pemrograman dan struktur data. Adapun pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada pengertian stack dan operasi dalam stack, lalu yang kedua ada algoritma dan implementasi stack, yang ketiga yaitu pengertian queue dan operasi dalam queue, dan yang terakhir yaitu algoritma dan implementasi queue. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang stack yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gio. Baik, stack atau yang biasa disebut dengan tumpukan merupakan struktur data yang memiliki bentuk khusus dari linear list atau yang biasa disebut dengan himpunan terurut. Dengan itu, operasi yang biasa digunakan yaitu operasi penambahan dan penghapusan yang ada pada elemen yang berada di satu ujung pada struktur tersebut. Struktur data tumpukan ini dapat digambarkan sebagai sebuah data yang disusun dengan menumpuk atau meletakkan satu data ke sebuah data lainnya. Nah, tumpukan juga ini biasanya versi dari senarai berantai, di mana simpul-simpul yang baru itu dapat ditambahkan atau dapat ditampung lagi di atas tumpukan sebelumnya dan dihapus hanya dari atas tumpukan yang terakhir. Tumpukan ini direferensi menggunakan pointer yang menunjuk ke elemen atas dari tumpukan. Anggota rantai atau link ini pada simbol terakhir tumpukan ditetapkan sebagai 0 atau kosong untuk mengindikasikan bagian terbawah dari tumpukan. Nah, lanjut ke operasi yang ada pada struktur data stack atau tumpukan. Di sini struktur data stack ini memiliki dua dasar operasi, di mana dasar menyisipkan atau mendapatkan data atau yang biasa disebut dengan push, dan juga operasi menghapus atau mengurangi data yang biasa disebut dengan pop. Nah, operasi push ini merupakan operasi memasukkan data ke dalam stack atau tumpukan untuk menambahkan elemen pada urutan terakhir atau yang paling atas. Sedangkan operasi pop ini merupakan operasi pengambilan sebuah elemen data pada urutan paling atas dan menghapus elemen tersebut dari sebuah stack atau tumpukan tersebut. Lalu yang ketiga ada operasi isempty, di mana operasi isempty ini merupakan operasi yang berfungsi untuk memeriksa apakah stack ini masih dalam keadaan kosong atau tidak. Lalu operasi isFull. Operasi isFull ini merupakan operasi di mana operasi ini memeriksa apakah tumpukan itu sudah full dalam ukuran maksimal yang sudah ditentukan. Lalu yang kelima yaitu operasi create atau buat, itu merupakan operasi yang berfungsi untuk membentuk stack baru atau tumpukan baru pada tumpukan yang masih kosong. Nah, algoritma stack itu lanjut ke algoritma stack yang pertama ada algoritma operasi push, di mana jika variable is full ini dia bernilai true, maka outputnya itu adalah stack sudah penuh, dan jika tidak variable stack baru ini akan diincrement atau ditambahkan lalu dialihkan ke variable stack baru data yang di atasnya. Lalu yang kedua ada algoritma operasi pop, di mana jika variable isEmpty ini bernilai true, lalu dia itu akan mengeluarkan atau outputnya itu data kosong. Lalu jika tidak, outputnya itu akan mengambil dari inputan dari user, di mana inputan ini akan decrement atau dikurangi. Lalu ada juga algoritma operasi isempty, algoritma operasi isFull dan create yang bisa teman-teman lihat di layar. Lanjut ke implementasi stack atau tumpukannya. Baik, langsung saja masuk ke codingnya, di mana yang pertama itu kita akan membuat 3 void. Yang pertama itu kita akan melakukan sebuah proses push
di mana push ini yang sudah dijelaskan pada sebelumnya merupakan sebuah operasi yang memasukkan nilai atau memberikan nilai pada suatu tumpukan. Lalu yang kedua itu ada untuk operasi pop, di mana operasi pop ini merupakan operasi untuk mengambil nilai dari suatu tumpukan, di mana yang diambil itu adalah nilai yang paling atas. Lalu yang ketiga itu kita akan membuat voidmain, di mana voidmain ini kita akan melakukan sebuah inputan atau melakukan inputan dari user untuk memberikan berapa nilai yang akan diambil ataupun dimasukkan ke dalam suatu tumpukan. Selain itu kita akan menggunakan perorangan duel, di mana perorangan duel ini kita melakukan sebuah perorangan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita memeriksa apakah kondisi variabel tersebut sudah terpenuhi atau belum di akhir perorangan. Setelah membuat kodenya, kita masuk ke uji coba, di mana yang pertama itu kita masukkan nilai 10, lalu nilai 20, dan nilai 30. Nah, ketika itu kita mencoba untuk melakukan sebuah pop, di mana kita ambil dulu yang paling atas yaitu 30, lalu yang kedua itu 20, lalu yang paling bawah itu 10. Nah, ketika kita mengambil lagi, itu tumpukannya sudah kosong dan tidak bisa mengambil nilai lagi, dan yang nilai terakhir itu adalah 10. Lanjut ke materi queue atau antrian yang dijelaskan oleh rekan saya Dita. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Kiyu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang queue. Jadi queue ini diibaratkan seperti antrian pembeli di suatu supermarket, di mana pengantri pertama yang akan dilayani terlebih dahulu, dan pengantri lainnya akan memasuki antrian di ujung akhir ataupun di belakang pembelinya tadi sambil menunggu untuk dilayani. Simpul-simpul antrian dihapus ataupun akan diambil hanya dari kepala antrian atau yang pertama masuk, dan akan disisipkan hanya pada ekor antrian atau tempat di mana antrian yang tadi datang. Karena alasan inilah struktur data queue ini disebut dengan FIFO atau first in first out, di mana data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Adapun operasi penyisipan dan penghapusan pada queue ini dikenal dengan enqueue dan juga dequeue. Lalu ada beberapa operasi pada queue ini, yaitu ada operasi create, yaitu suatu operasi untuk menciptakan dan juga menginisialisasi queue dengan cara membuat head dan tail yang bernilai -1. Jadi seperti ini algoritmanya, mungkin bisa dilihat. Lalu operasi yang kedua yaitu ada operasi isEmpty, di mana operasi ini digunakan untuk memeriksa penuh atau tidaknya sebuah antrian dengan cara memeriksa nilai tail ataupun nilai paling belakang dari queue tersebut. Jika tailnya bernilai -1, maka queue itu bersifat empty atau kosong. Dan kita tidak memeriksa headnya karena head adalah tanda kepala atau antrian yang menjadi titik pertama dari queue tersebut yang tidak akan berubah. Dan algoritmanya mungkin bisa dilihat seperti di layar. Lalu ada operasi ketiga yaitu operasi enqueue. Jadi operasi ini digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Jadi pertambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment, di mana itu akan bergerak terus dengan variabel-variabel baru ditambahkan pada tailnya. Lalu algoritmanya bisa dilihat seperti gambar ini. Apabila antrian itu full, maka outputnya akan mengeluarkan antrian sudah penuh. Namun apabila antriannya masih kosong ataupun sama dengan 0, maka akan ditambahkan berupa inputan detailnya dengan sejumlah yang dimasukkan ataupun diinputkan oleh user. Lalu ada operasi dequeue. Jadi operasi dequeue ini adalah kebalikan dari operasi enqueue. Jadi operasi ini dipakai untuk menghapus elemen yang terdapat di head ataupun di kepala dari queue itu ataupun di antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke
ke bagian depan dan mengurangi tail dengan satu persatu ataupun satu geseran, dan dilakukan menggunakan pengulangan. Jadi adapun algoritmanya mungkin bisa lihat seperti ini. Ada terjadi pergeseran, yaitu jika antrian head lebih kecil daripada antrian tail, maka akan terjadi pergeseran seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada dua, yaitu ada operasi show dan juga operasi clear. Jadi operasi show ini atau tampilkan ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen yang ada dalam antrian menggunakan pengulangan dari head hingga tail. Sedangkan clear yaitu operasi yang digunakan untuk menghapuskan elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan headnya bernilai -1. Penghapusan elemen-elemen antrian ini sebenarnya tidak menghapus array-nya, namun hanya mereset indeks pengaksesannya menjadi -1, sehingga elemen-elemennya yang ada di dalam antrian itu tidak terbaca lagi. Dan berikut ini adalah implementasi dari struktur data Q. Nah, setelah itu mari kita coba run dari kode ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan elemen yang akan disisipkan ke dalam queue atau antrian. Di sini kita akan coba masukkan 5. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan untuk 1 untuk lanjut, tapi jika kita ingin berhenti di sana, kita bisa memasukkan 0. Jadi ada dua pilihan, 1 dan 0. Jadi kita tekan 1 saja. Lalu kita diminta untuk melanjutkan dengan memasukkan elemen yang berikutnya. Kita masukkan 6. Lalu masih sama, diminta untuk 1. Apabila ingin lanjut, kita tekan 1. Elemen berikutnya yaitu 7. Kita tekan 1 lagi. Juga kita 8. Nah, di sini kita akan stop dan kita akan masukkan 0. Nah, setelah itu kita minta untuk menghapus elemennya dengan menekan 1. Jadi kita akan tekan 1. Nah, seperti yang kita lihat, nilai yang dihapus itu adalah 5 atau elemen yang 5 yang pertama kita masukkan. Karena di queue ini ataupun di antrian ini struktur data bersifat FIFO, yaitu first in first out. Jadi elemen yang pertama dimasukkan yaitu 5 akan menjadi elemen yang pertama keluar ataupun dihapus seperti itu. Karena sifatnya yang pertama masuk yang akan menjadi pertama keluar. Baik, itu tadi merupakan penjelasan kedua materi, di mana yang pertama itu merupakan materi stack atau tumpukan, dan kedua ada materi queue atau antrian. Nah, dapat kami simpulkan bahwa kedua materi tersebut merupakan struktur data yang menggunakan sebuah pointer, di mana stack atau tumpukan ini biasa dikenal dengan struktur data LIFO, last in atau first out, di mana LIFO ini merupakan sipul-sipul baru yang dapat ditambahkan di atas tumpukan dan hanya dihapus dari atas tumpukan. Sedangkan queue atau antrian ini dikenal sebagai struktur data FIFO, first in, first out, di mana FIFO ini merupakan simpul-simpul antrian yang akan dihapus atau diambil hanya dari kepala antrian dan disisipkan atau ditambahkan hanya pada ekor antrian. Itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan materi maupun kata, kami mohon maaf. Kami aturkan dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, Salam salam harmoni. Terima kasih. Sampai jumpa.